Nah, sebentar ya. Ya, coba. Sen Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Para Harjo. Oke. Bu Ani tadi udah masuk, keluar lagi mungkin jaringannya ya belum masuk. Alhamdulillah. Ini sambil menunggu yang lain, saya coba nyari dulu nih. Indonesia. Ya. Ya, sambil menunggu mungkin ya untuk mengefektifkan waktu supaya ada istilahnya waktu kita gunakan seoptimal mungkin untuk beramal, maka kita coba baca sama-sama. Ini saya akan share screen satu surat saja di Juz Amma, karena mungkin kajiannya hari ini adalah tentang muamalah. Mungkin kalau di Juz Amma itu ada surat Al-Mutaffifin ya. Ini kita coba. Kalau bisa dibuka, mangga itu surat Al-Mutaffifin ya. Ada di termasuk salah satu surat di Juz 30. Sambil menunggu, kita baca bersama-sama. Jika ada mushaf bisa dibaca ataupun menyimak lewat screen layar handphone ataupun laptop bisa ya. Sekaligus ini saya sudah tampilkan artinya di sampingnya. Jadi bisa disimak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaghfun.
يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah tilawah sambil menunggu. User tuh saya, Pak. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, Iya. Ustaz.
Aduh, setting awal rada gejed, baru di setting lagi. Manawi teh tacan bergabung punten. Mohon mangga. Ya, alhamdulillahirabbil alamin sudah bergabung ternyata Bapak Haji Dr. Andes Asep Ramdan yang insya Allah beliau akan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita luruskan niat dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa Robbi zidni ilman. Kita luruskan niat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada hari ini kajiannya berupa kajian muamalah. Ya, bisa disimak baik-baik oleh Bapak Ibu sekalian. Enggak, tanpa mengulur waktu lebih lama, ternyata Bapak Ustadz Asep sudah ada di ruangan, ternyata alhamdulillah. Enggak, Bapak Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, hatur nuhun. Nah, cuman sekarang wajah sayanya yang hilang. Oh. Wajah tuh wajah iya. Iya, maaf. Nggak tahu ini tandanya kameranya disilang begini, tapi saya di setting videonya nggak ada kamera, nggak keluar. Kemarin gambar ada, foto, tapi suara saya nggak bisa bicara. Ini diinstal ulang, jadi begini ya, nggak tahu lah. Tapi ada nomor ininya, suaranya Sudah Saluman? ada, sudah alhamdulillah. Ya, sudah, Mami nggak usah menghafal wajah saya lah kalau nggak ada ya. Iyalah, udah. Biarin aja si Neng sendiri yang menghafal. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bergabung. Kalau kameranya nggak keluar nggak apa-apa. Mohon maaf saja. Ini kebetulan jadi ngesang beh teu kapendak eta ngesangna. Ya. Ibu dan Bapak, Pak Lukman saya dibuka ininya, share screen. Mangga tos tiasa, Pak. Siap, ya, nuhun. Saya lupa ya, pembicaraan kita teh sudah sampai apa terakhir teh, harta benda gitu kalau nggak salah ya. Harta benda. Ya kalau ini belum okay. Ini mah. Ya ini belum ya? Belum. Oke. Nah, kita berbicara tentang kepemilikan kalau begitu ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi kepemilikan itu adalah satu hal yang menjadi dasar ya setelah kita mengenal tentang harta atau benda. Jadi kemarin kita sudah cerita banyak, harta itu apa, benda itu apa. Ini nanti pengaruhnya sangat berarti dikala kita membahas tentang akad ya. Tentang akad, tentang macam-macam akad. Nah, ini sangat mempengaruhi karena nanti apa yang ditransaksikan objeknya itu adalah pasti harta atau benda. Nah, jadi kemarin kita sudah cerita banyak. Tidak selamanya yang menurut kita sementara ini benda, padahal menurut fikih dalam sisi objek akad belum tentu bisa disebut benda. Saya mengingatkan misalnya satu contoh. Kemarin itu ikan ya kalau nggak salah, ikan itu benda, ikan itu harta, tapi dikala ikan itu di laut lepas ya tidak bisa disebut benda atau harta karena tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dimanfaatkan. Itu definisi tentang benda, jadi biar kita ingat ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang kepemilikan ya.
kepemilikan atau hak milik. Ya, jadi apa yang disebut dengan milik itu? Ya, apakah semua itu bisa dimiliki oleh kita atau tidak? Nah, ini juga akan kembali ke sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau menurut Wahbah Zuhaili, sebab-sebab kepemilikan itu ada 4. Ya, pertama menguasai yang statusnya mubah, tidak milik siapapun atau belum dimiliki oleh siapapun. Nah, itu benda mubah. Konon kabarnya ya dulu misalnya semacam di kita untuk bisa mempunyai tanah karena belum ada pemiliknya ya tinggal gerak-gerak tanah begitu. Dan cerita tentang ukuran tanah itu kan ada tumbak ya, kalau kita di Sunda tumbak itu tombak ya, namanya tombak dari tombak. Kalau sejarahnya tombak itu Pak Lukman, orang tua kita dulu, nenek moyang kita itu melemparkan tombak. Nah, melemparkan bambu, melemparkan tombak, jatuhnya di mana? Begitu jatuh ternyata tanah saya gitu. Nggak boleh lagi ada yang memiliki. Asalnya benda mubah begitu, benda yang belum ada yang punya. Nah, kalau kita sekarang apalagi Antapani, Sajengkal sudah pasti ada yang memiliki. Nah, kalau dulu tidak ada. Jadi siapa yang mau menanam dan sebagainya tinggal buka saja, ngoret, nyalira dan sebagainya, maka dia jadi miliknya. Nah, jadi cerita tombak itu begitu. Jadi orang melempar tombak, di mana jatuhnya tombak, nah di sanalah tombak itu menjadi pertanda tanah milik dia. Nah, jadi kalau di rata-rata orang melempar tombak itu kekuatannya itu 14 meter. Atau mungkin ada yang 17, mungkin ada yang 10 meter, tapi nggak tahu, orang tua kita merata-rata itu 14 meter. Jadi kalau satu tombak itu 14 meter lari. Itu. Ya, jadi ada yang bau atau bahu. Begitu. Ya, di daerah tertentu pakainya ukurannya bahu, itu bau. Nah, gitu. Nah, itu konon kabarnya itu melemparnya batu. Batu atau batu bata ya, di bahunya itu dilempar kayak olahraga apa ya yang melempar gitu ya. Nah, tapi mau bahu mau tombak itu rata-rata ya sama, sepakat 14 meter lari. Gitu, 14 meter lari. Nah, artinya orang boleh menguasai ya, contohnya tanah semacam itu. Atau misalnya kita ingin burung, kan dulu pekerjaannya para raja dulu itu ya berburu, hiburannya itu berburu, ya. Bahkan kalau ceritanya Nabi Ismail itu berburu itu 2 bulan nggak pulang. Coba nanti kalau misalnya kita berbicara tentang Nabi Ibrahim nengok Ismail yang sejak bayi ditinggalkan, itu setiap nengok belum pernah ketemu dengan Ismail. Hanya bertemunya dengan ibunya saja. Begitu. Nah, Ismail itu sedang berburu dan itu bisa 1 bulan 2 bulan baru pulang. Nah, berburu itu pasti memburu binatang yang liar yang belum ada yang punya. Kalau misalnya Pak De Raharjo punya burung bagus, dari mana burungnya itu Pak De dapat? Berburu di mana? Karena kantornya itu di pinggir kebun binatang. Tadi kebun binatang itu bukan berburu karena sudah ada pemilik kebun. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan benda mubah. Boleh seseorang memiliki sesuatu itu karena memang barang itu belum ada yang mempunyai, itu benda mubah. Yang kedua, seseorang bisa memiliki sesuatu itu dengan akad. Ya, kita itu karena akad. Akad itu nanti macam-macam, bisa jual beli, bisa minjem, bisa minta, gitu ya, bisa minta. Jadi akad. Cuman nanti kalau kita berbicara tentang akad, nah itu para ulama akan banyak memberikan aturan tentang akad, gitu ya. Saya kupas misalnya sebentar. Dalam akad itu tidak boleh misalnya satu objek 2 akad. Nah, gitu nggak boleh nanti itu. Kita akan bahas nanti pada poin-poin pembahasan akad. Atau misalnya akadnya nggak jelas. Begitu. Di kita itu banyak akad yang nggak jelas, kadangkala misalnya lewat ke rumah Mami ya, Mami Hitno, terus ada mangga begitu.
Nanti teh Bu ngelironan, nah, iya kanggo nu nyiram, metik we gitu. Nah, itu akadnya apa gitu? Ngalironan, minta atau mau beli. Nah, kadang-kadang nggak jelas begitu. Atau misalnya Pak Lukman masuk ke warung, Bu minta kopi. Nah, teteh minta mah kalau dikasih sama si ibu nggak harus bayar. Gitu loh. Jadi nanti akad itu dikejar oleh para ulama tentang akad itu. Nanti kita akan cerita banyak sentral kita di akad. Artinya orang bisa memiliki sesuatu karena ada akad. Ya, termasuk ya nanti dalam pernikahan gitu. Ya, kita mempunyai istri ya karena dengan akad gitu. Menjadi suami karena dengan akad. Banyak nanti contoh dari akad. Yang ketiga, nah ini al-khalafiyah. Khalafiyah itu perganti, ya, pergantian kepemilikan. Pergantian kepemilikan juga nanti bisa berubah. Di lapangan itu bisa saja nanti yang berfungsinya adalah akad. Dari saya pindah ke Pak Lukman, sebuah motor, ganti kepemilikan, ya bisa saja dengan jual beli, bisa saja dengan ngasih, begitu ya. Nah, jadi itu bergantian kepemilikan. Tapi kalau minjam ya enggak berganti kepemilikan, minjam itu kan harus kembali. Nah, yang keempat, seseorang bisa mempunyai atau sebuah kepemilikan itu muncul dari sesuatu yang dimiliki. Artinya dia sudah punya begitu, sudah memiliki sesuatu. Nah, nanti yang akan cari nomor 4 itu bagaimana dia punyanya itu dari mana. Mungkin saja ya punyanya tadi karena dia sudah mempunyai sesuatu atau tadi menguasai status barang mubah, atau saja mungkin dia memilikinya dengan mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Ya muncul dari sesuatu yang dimiliki. Jadi muncul sesuatu yang dimiliki itu bisa begini, kalau dari benda hewan misalnya, kita punya kambing betina 1. Nah, kan kita punyanya 1. Terus si betinanya bunting, nanti melahirkan anak kambing 4 begitu. Jadi kita punya 5. Nah, berarti kita mempunyai sesuatu itu muncul dari yang sudah kita miliki. Begitu ya, dari yang sudah kita miliki. Nah, jadi kalau Pak Lukman senang usaha, modalnya kan sudah kita miliki. Nanti kita punya laba, punya keuntungan. Nah, berarti keuntungan itu sesuatu yang muncul dari apa yang telah kita miliki. Nah, tapi nanti jangan terjebak di dalam riba memiliki sesuatunya itu. Gitu. Ya, jadi jangan masuk kepada hal yang riba. Nah, menurut Undang-Undang Sipil, ya sebab-sebab kepemilikan itu ada 6. Nah, kalau ini kita pendekatannya undang-undang. Menguasai sesuatu, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang tidak bertuan. Pada hakikatnya sama dengan Wahbah Juhaili tadi. Kalau Wahbah Juhaili menyebutnya statusnya barang mubah, belum dimiliki. Nah, kalau undang-undang menyebutnya harta bergerak atau harta yang tidak bergerak, itu yang belum bertuan. Nah, yang tidak bertuan. Dan mungkin saja, kadang-kadang saya berpikir, kemarin ngobrol sama Pak Daerah Harjo tuh waktu hajatan, kalau rumah-rumah di Supratman, di ini, tapi menang beli atau bukan ya dulunya. Kita terjebak dalam obrolan semacam itu. Gitu loh. Ya hente, cina dulu mah nggak beli, sahawe begitu Belanda lari, kalah dari menduduki Indonesia waktu itu, ya mereka meninggalkan, pulang ke Belanda, rumahnya kan ditinggal. Nah, siapa saja katanya yang ngambil, begitu yang menguasai, ya jadi pemilik baru. Ya mungkin sempat terjadi dikit. Ya sih gak di itu jalan makmur oke kan? Kita kan. Jadi tidak benda bergerak atau tidak bergerak kayak rumah dan sebagainya, orang bisa menguasai itu gitu ya. Nah, cuman kalau kita kan sekarang taunya kok rumah-rumah elit semacam itu Chinese hungkul rata-rata yang punya. Berarti orang kita ya ada kaitan lah dengan sejarah ya. Bandung Lautan Api dan sebagainya, orang pribumi kan selatan, dari rel kereta api ke selatan semuanya. Nah, yang rel kereta api ke utara, nah itu asing ya dengan kelompok Chinese itu yang mungkin jadi banyak yang memiliki di daerah-daerah atas. Tapi tidak yakin juga begitu pada masa-masa awal mereka
membelinya dari siapa dan sebagainya. Paheula-heula we ngeusian sih kana tinggalkeun ku Belanda. Nah, kira-kira begitu. 2 itu waris dan tasfiyatut tirkah. Ya, jadi orang bisa memiliki sesuatu karena warisan. Ya, atau tasbihatu tirkah, harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Begitu. Bisa saja tidak ada hubungan ahli waris, tapi kalau yang meninggalnya tidak punya ahli waris, ya kalau secara aturan kembali ke negara. Ya, atau kadangkala ya ada orang yang menempati ya yang sudah biasa ngurus dan nggak tahu ngerawat ya begitu. Yang ketiga, bisa saja seseorang mendapatkan kepemilikan itu karena wasiat. Begitu. Nanti kalau Mami Prayitno meninggal, ini buat si Anu, begitu. Ya mungkin orangnya nggak tahu begitu, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu karena wasiat. Itu boleh saja, itu suatu hal yang boleh dan halal menurut para ulama. Keempat, sesuatu yang menempel pada harta yang tidak bergerak atau harta bergerak. Ya, sesuatu yang menempel, bisa saja ya yang menempel kalau benda bergerak, misalnya mobil, nah, kan begitu. Beli mobil terus ada apalah dalamnya gitu, variasi dan sebagainya, ya sudahlah, candak we sakantenan dibongkar oge jadi rocet. Nah, jadi kita bisa memiliki sesuatu yang tidak umum dari keberadaan mobil orang lain secara umum. Nah, ini ada variasi-variasi khusus misalnya. Atau kita membeli kambing tadi yang bunting, nah gitu. Jadi sesuatu yang nempel pada harta yang memang kita tidak transaksi. Kalau beli kambing misalnya dengan anaknya dihargakan, kadang-kala enggak begitu juga. Sudah saja pokoknya dibeli harganya sekian, nah nanti kalau pas mulus beranak ya dapat bonus saja. Itu sesuatu yang menempel pada harta itu sendiri ya, baik harta bergerak atau tidak bergerak. Atau misalnya kita beli tanah, beli kebun, banyak pohonnya nggak dihitung. Tapi kalau transaksi tanahnya sudah jadi, maka pohon itu adalah bagian dari orang yang membeli tanah, itu yang punyanya sudah berpindah, begitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sesuatu yang nempel pada harta yang bergerak ataupun tidak bergerak. Yang kelima, akad, sama tadi dengan Wahbah Juhairi, itu karena akad ya, ini undang-undang. Yang keenam, al-hiyazah, ya, al-hiyazah at-taqadum, artinya meletakkan kekuasaan harta milik orang lain sejak lama. Jadi ada begitu harta atau tanah yang pemiliknya cul begitu, ya nggak tahu pemiliknya saha dan sebagainya. Konon kabarnya kalau di daerah kita, saya tidak tahu, mungkin yang lebih duluan di sini, yang banyak kejadian kayak gini Blok Babakan Sari banyak. Yang sekarang jadi kantor RW yang ada masjid, yang mau SMP 37, konon kabarnya itu nggak ada pemiliknya itu. Ya itu jadi al-hijayah at-taqadum itu. Jadi orang mungkin karena ahli warisnya tidak tahu, atau mungkin juga tidak ada suratnya atau bagaimana, jadi sampai sekarang nggak ada yang mengaku itu tanah punya siapa dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalnya itu juga menjadi milik seorang, nggak tahu gimana ya, kalau tidak ada yang punyanya, apalagi bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, ya dia bisa menguasai itu, memiliki harta itu. Nah, itu sebab-sebab ya. Kalau cara mendapatkan kepemilikan, pertama adalah menguasai benda mubah. Tadi sudah, nggak usah diterangkan lagi. Yang kedua, akad pemindahan milik seseorang kepada orang lain. Nah, ini akad bisa nanti jual beli, sewa menyewa, ya. Tapi kalau sewa menyewa tidak memindahkan kepemilikan, tapi hanya pindah manfaat saja. Ada minta, ada hibah, ada hadiah, macam-macam. Akad-akad itu nanti kita bahas secara tersendiri. Berikutnya adalah pemilikan dari orang yang meninggal. Kalau orang memiliki sesuatu dari yang meninggal, nah, kalau tadi sudah langsung disebutkan itu adalah harta pusaka, waris, gitu ya. Jadi pemilik dari orang yang meninggal itu warisan.
Nah, jadi boleh saja orang mempunyai sesuatu karena memang dapat warisan halal begitu. Walaupun ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa warisan itu tidak menjadi nilai sodakoh bagi yang meninggalnya. Gitu ya. Jadi warisan tidak menjadi nilai sodakoh bagi yang meninggalnya. Makanya yang harus benar itu, harus baik itu adalah orang yang hidup, yang menerima warisan itu. Harus benar memanfaatkan warisan itu. Kasihan, karena dia tidak menjadi sodako bagi yang meninggalnya. Kenapa ada pendapat semacam itu? Karena orang tidak memindahkan kepemilikannya dalam keadaan sukarela. Ya namanya juga meninggal. Kalau meninggal semuanya ditinggalkan begitu. Nah, jadi kalau orang yang mendapatkan kepemilikan karena memang jalannya adalah warisan, ya kalau dia tidak meninggal kan masih dipegang sama dia, masih dinikmati sama dia. Nah, begitu. Jadi tidak berbuah kebaikan seperti halnya sodako. Gitu. Tapi dia akan bernilai kebaikan bila dimanfaatkan menjadi sebuah kebaikan juga oleh para ahli warisnya. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau ahli warisnya tidak baik, ya luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca koran hari ini agak ngeri juga ya. Kalau nggak salah koran PR apa tadi? Saya tidak sengaja, kebetulan tadi bagian khutbah di Al-Uhwah di Pemkot di Basukan sana, ada koran PR, udah lama nggak baca koran cetak, agak ngeri juga. Di daerah Tambun, Bekasi, seorang ibu umur 74 tahun diadukan oleh 5 orang anaknya ke kepolisian karena dianggap oleh anaknya ibunya menyembunyikan harta warisan peninggalan bapaknya. Bapaknya anak-anak berarti suaminya si ibu. Anaknya 8 katanya banyak. Yang 5 itu melaporkan ke polisi sehingga si ibunya itu akan ini oleh kepolisian, ya bisa ditahan. Yang 3 membela ibunya. Nah ini kan dari harta warisan. Yang berikutnya adalah suf'ah. Suf'ah itu sesuatu yang menempel, melekat, atau terkumpul gitu secara bahasa begitu. Tapi maksudnya suf'ah itu adalah sesuatu yang diambil, ya hak yang diambil paksa oleh syarikat lama dari syarikat baru. Ini sebenarnya menjadi tren bisnis belakangan ini. Jadi gaya-gaya manajemen suf'ah semacam ini kayak begini. Saya beli buku ya dari sales. Nah, sales itu kan pasti marketing. Sudah beli buku, nanti kalau jadi buku yang ngirimnya udah bukan sales lagi. Yang ngirim buku itu. Begitu order jadi, nanti 2-3 hari bukunya dikirim, nah yang ngirim sudah kurir. Yang kalau kita komplain terhadap buku itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jawabannya, maaf Pak, saya tidak tahu, saya mah kurir hanya ngantar saja. Nah, nanti kalau misalnya kita ngambil cicilan, yang ngambil cicilannya sudah beda lagi orang itu. Nah, begitu. Nah, jadi ini adalah hak yang diambil paksa oleh syarikat lama dari syarikat baru. Jadi bisa saja saling oper semacam itu. Dan nanti transaksi juga rumah, mobil, sekarang itu model-modelnya kayak gitu. Kalau kita akan beli mobil ke dealer, terus nanti digeser ke pembiayaan, ke bank atau lembaga keuangan. Nanti kalau ada sesuatu, nanti berhadapannya kita dengan debt collector. Itu yang pasti tidak akan mau tahu, kan dia akan mempertahankan posisinya masing-masing. Ya, itu suf'ah. Nah, yang kelima adalah berburu. Ya, caranya ini mendapatkan kepemilikan itu berburu. Jadi ada 5 kira-kira yang dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa saja terjadi begitu ya, bisa saja terjadi. Nah, jadi Ibu dan Bapak, ini adalah cara mendapatkan kepemilikan. Nah, cara-cara mendapatkan kepemilikan itu ya ada hal yang memang kita bisa rinci lagi gitu ya. Nah, sebab-sebab kepemilikan yang tadi itu misalnya bekerja,
Nah, orang bisa mendapatkan sesuatu karena bekerja. Begitu. Jadi kalau ditanya kenapa Anda mau bekerja? Ya, karena kita ingin memiliki sesuatu. Dengan bekerja orang dapat uang, dengan bekerja orang dapat barang, dengan bekerja orang dapat upah dan lain sebagainya. Yaitu bekerja. Nah, oleh karena itu ya orang pasti yang ingin mempunyai kepemilikan dia akan giat bekerja. Nah, oleh karena itu sudah jadi bahasa kita ya ya jadi gawe atuh sing aya kahayang atuh gerak atuh kira-kira gitu supaya kita punya sesuatu gitu supaya punya sesuatu. Nah, jangan kita menginginkan punya sesuatu tetapi tidak bekerja, tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu yang nggak bakalan begitu ya, nggak bakalan. Nah, jadi ini. Nah, ada hal yang saya dalam bekerja saya sisipkan ihyaul mawat. Nah, kita ingin bertamasya sedikit ke masa Umar waktu jadi khalifah. Jadi suatu waktu pada waktu itu sedang paceklik panjang. Sedang paceklik, ekonomi susah, kira-kira gitu gambarannya. Nah, Umar itu kan satu khalifah yang kita paham berdasarkan sejarah dia kerjanya keluyuran. Ya, kalau sekarang alanya Pak Jokowi itu blusukan begitu ya. Itu gaya-gaya Umar begitu, gaya Umar begitu. Jadi jalan kemana. Nah, itu saking dia sebagai pemimpin memikirkan tentang ekonomi kemajuan masyarakat, malah katanya sulit begitu, tidak punya sesuatu, tapi malah ngongkrong gitu pada mejeng, nangkring, ngobrol begitu bapak-bapak. Nah, itu Umar mendapatkan fenomena sosial masyarakat pada waktu itu begitu. Terus ditanya sama Umar itu, kalian ini kok enggak bekerja begitu? Mereka menjawab mau kerja apa kan begitu. Ya nyangkul kek, nanem apa kek untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Ya kalau di ini kan Madinah ya cerita Umar menjadi khalifah itu kan Madinah. Kalau Madinah itu kan daerah pertanian. Nyangkul kek atau apa bertatak cocok tanam pasti ada yang dihasilkan. Terus kata mereka saya nggak bisa nanam, nggak bisa nyangkul, nggak punya tanah begitu. Nah terus kata Umar begini, ini tanah luas, kok pada nganggur gitu kan. Jadi tanah mati, tidak digarap. Kata mereka itu bukan tanah kita, itu ada yang punya gitu. Nah akhirnya Umar mikir, nah ini kadang-kala kontraproduktifnya Umar oleh sementara orang, tetapi senantiasa memberikan hikmah yang luar biasa. Jadi akhirnya dengan penemuan kasus di lapangan semacam begitu, nah, Umar mengumumkan resmi di kenegaraan, siapa orang yang punya tanah dan tanahnya tidak digarap, maka silahkan digarap oleh orang lain. Begitu. Dan penggarap itu ya dia menjadi pemilik baru. Itu ini kan kontraproduktif, artinya kontroversial begitu kebijakan Umar sebagai khalifah pada waktu itu, seolah-olah Umar membolehkan penyerobotan tanah. Gitu. Nah, ini yang ngetren kalau kita baca fikih itu ada satu momen yang disebut dengan ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu kan kalau sisi bahasa ihya itu hidup, mawat itu mati. Jadi menghidupkan yang mati, kira-kira begitu. Nah ini sebenarnya kalau di Indonesia sempat ada ngetren waktu dulu 97, 98, 2000-an ke sini, yaitu dengan istilah lahan tidur. Nah ini agak-agak mirip dari sisi pemanfaatan. Di kita di Indonesia pernah lahan tidur, ngetren. Developer bangkrut, krisis dan sebagainya. Orang yang nanam singkong, yang nanam bayam, dijual dan sebagainya, bertani. Seolah-olah miliknya dia. Nah, cuman kalau di kita kan ada sertifikat dan sebagainya tidak diperkenankan untuk menjadi pemilik baru. Nah, kalau Umar membolehkan para penggarap itu menjadi pemilik baru dari tanah itu. Nah, tapi kan orang tidak mungkin membiarkan tanahnya digarap oleh orang lain, terus dia kehilangan kepemilikan.
Nah, oleh karena itu, karena dia takut kehilangan pemilikan para tuan tanah itu yang punya tanah itu, maka akhirnya dia mengolah tanah itu. Dan yakinlah mengolah tanah itu tidak mungkin sendiri. Apalagi yang tanahnya luas, digarap oleh dia, dicangkul oleh dia, itu suatu hal yang tidak mungkin. Maka yang punya tanah itu, daripada tanahnya hilang, dia akan menyuruh orang untuk nyangkul, untuk nanam, untuk apa segalanya. Sehingga kepemilikannya tetap kepemilikan dia. Nah, tapi ini ada growth dari sisi ekonomi yang apa itu landing ya, artinya menggelinding begitu roda ekonomi itu. Yang tadinya nganggur-nganggur ngongkrong-ngongkrong itu akhirnya dia bisa bekerja begitu. Ya, bisa bekerja, nyangkul, menjadi buruh tani. Nah, sehingga dia dapat bayaran dan sebagainya. Akhirnya roda ekonomi dalam kondisi semacam itu berputar karena yang punya lahan nyuruh orang untuk menggarap, yang nganggur tidak punya tanah, jadi bekerja dan sebagainya. Maka dalam kajian fikih ini ngetren yang disebut dengan istilah ihyaul mawad. Itu Bapak dan Ibu, ya, ihyaul mawad itu. Nah, jadi tadi orang bisa saja memiliki sesuatu, bekerja, tapi kan bekerja macam-macam. Nah, menggali kandungan bumi ya sekarang menjadi tambang ya begitu. Itu satu hal yang boleh. Ya, berburu sudah tadi. Nah, yang menarik maklar. Ya, maklar itu dalam bahasa Arabnya adalah samsarah. Ya, samsarah itu. Samsarah itu maklar. Kalau pakai bahasa Inggris menurut Pak Lukman ini keren, broker. Gitu. Tapi kalau pakai bahasanya Pak Daerah Harjo ini agak kurang keren. Camat, calomatuh. Begitu, samsarah itu. Tapi ini halal gitu loh. Jadi calo itu halal. Jadi macomblang halal. Jadi penghubung itu halal gitu. Itu kan bagian daripada pekerja. Nah, saya punya sebenarnya makalah khusus yang berbicara tentang samsarah. Kemarin di pengajian ibu-ibu di Taman Citarum ngisi khusus minta tentang samsara karena sekarang banyak broker dan lain sebagainya. Hampir semua perusahaan asuransi di kita itu modalnya milik asing. Jadi Indonesia yang ada di Indonesia kayak ING atau apa yaitu Amerika dan sebagainya yang punya itu hampir semuanya kita hanya broker saja. Kita calo saja, klaim-klaim pembayaran dan sebagainya semuanya itu pasti ke kantor pusatnya di luar negeri. Nah, jadi tapi itu adalah halal. Ya, nah kata Rasulullah boleh samsarah itu. Ya, ini diadukan oleh para sahabat, ya Rasulullah saya diejek begitu dihina karena profesinya jadi calo begitu. Kata Rasulullah simsaroh, ya ada yang nyebut simsaroh, ada yang nyebut samsarah, itu adalah suatu hal yang boleh, yang mulia. Bahkan Rasulullah menyebutnya menjadi samsaroh itu dengan penghargaan penyebutan yang luar biasa. Nah, jadi Ibu dan Bapak itu maklar ya, simsar atau samsaroh itu boleh menjadi sebuah pekerjaan, jadi profesi tertentu. Yang berikutnya dalam bekerja juga ada konsep mudorobah. Mudorobah itu bagi hasil. Sekarang juga lagi ngetren. Ijaroh ya, ijaroh itu jasa. Ya, masyakoh itu masyakoh kalau untuk wilayah desa dia di daerah atau dunia pertanian ya. Itu masyakoh itu. Ada yang menyirami air kalau musim kemarau. Nah, kalau di kita mah dengan desel, nggak desel, itu mengairi air tapi dengan desel dan sebagainya. Nah itu masyakoh itu. Dan di daerah-daerah tertentu luar biasa ini kajian fikihnya ya untuk masyakoh itu. Karena saya terutama daerah utara, ya daerah utara Karawang, Subang, Bekasi itu unik gitu. Jadi bagi yang mengairi dengan desel-desel itu dia tidak dapat bayaran pada waktu itu, tapi bayarannya digantungkan ke musim panen. Nah, gitu ya, digantungkan ke musim panen. Ada juga yang digantungkan ke musim panen, tapi dengan sistem bagi hasil, macam-macam. Menarik lah, banyak kajian fikih di sana. Nah, yang kedua waris, ya waris tadi sudah kita bahas ya. Nanti kalau ada umur
panjang begitu, kapan-kapan membahas waris secara khusus begitu. Tapi sekarang waris menjadi sebab seseorang mempunyai kepemilikan. Yang ketiga itu kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Jadi kenapa orang mau atau memiliki sesuatu? Ya pastilah menyambung hidup. Ya, menyambung hidup, kerbakal, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Yang keempat, pemberian harta negara kepada rakyat. Nah, ini juga satu hal yang halal yang boleh. Apakah ada di kita? Oh, banyak banget sekarang. Ya, banyak banget pemberian harta ya dari negara kepada rakyat. BLT, bantuan langsung tunai, itu adalah salah satu bagian dari nomor 4 ini. Ya, banyak bantuan-bantuan dari negara kepada masyarakat. Dulu dibagikan kompor gas, waktu konversi dari minyak tanah ke gas, ya dibagi gas, nah tabung, nah diberi kompor dan sebagainya. Ya, halal itu dari negara semacam itu. Nah, kelima, harta diperoleh tanpa kompensasi harta atau juga tanpa kerja. Jadi orang bisa memiliki sesuatu gawe ente, kira-kira begitu ya. Pokoknya bukan kompensasi begitu, tidak bekerja ya, dan dia bukan juga tukar menukar dan sebagainya, enggak. Pokoknya mah begitu, dia mah dapat pokoknya mah ya mungkin saja ada yang tiba-tiba ngasih begitu. Kalau ditanya apa ini teh anto yang masihan ya sudah berarti itu rezekinya begitu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, itu juga menjadi sebab seseorang memiliki sesuatu. Boleh gitu ya. Yang diusahakan mah tidak boleh minta-minta. Tapi kalau ada yang ngasih mah diterima saja ya tanpa kompensasi, bukan bekerja, bukan apa. Cuma saja orang ngasih gitu. Itu satu hal yang boleh ya dan halal. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, ini adalah sebab-sebab kepemilikan. Sampai sini sajalah dulu kalau mau diskusi. Nanti kalau kurang saya materinya tambah langsung masuk kepada akad ya. Karena tadi kan sudah disinggung tentang akad begitu. Nah, nanti saya sebutkan akad itu apa ya, cara akad itu bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti saya definisikan dulu. Kalau ada yang mau diskusi sekitar sini dulu, mangga Pak Lukman. Alhamdulillah. Tadi sudah kita simak bersama-sama mengenai kepemilikan, sebab-sebabnya, kemudian jenis-jenis kepemilikan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai kepemilikan dari harta benda. Ya, mangga persilahkan terlebih dahulu. Ada yang bisa dinyalakan mic-nya, juga kameranya jika berkenan. Ya, sambil menunggu mungkin yang mau bertanya. Itu menarik tadi pembukaannya karena soal tanah ya Pak Haji. Itu tidak hanya soal orang kaya nyerobot tanah orang ya, tapi juga ada juga kita sekarang melihat tanah yang tidak terpakai, entahlah milik PT KAI, entahlah milik siapa gitu yang udah lama terbengkalai, akhirnya ditempati, dan setelah lama ternyata susah, tidak mau pindah. Kalau pindah pun ingin minta penggantian, padahal mungkin bukan hak miliknya gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin susah ya mencari tanah yang betul-betul tidak ada pemiliknya mungkin ya. Sedangkan saya pernah mendengar ada hadis, kalau kita mengambil tanah sejengkal saja, itu maka nanti di yaumil akhir akan ditumpuk dengan 7 lapis bumi, kalau nggak salah begitu ya Pak Ji ya. Itu bagaimana nih kira-kira hukumnya, entahlah bagi orang kaya. Kalau orang kaya mungkin yang nyerobot tanah orang pakai mafia tanah, tapi juga yang kita khawatir, ini mau orang yang nggak punya, orang miskin gitu, apakah itu termasuk juga ke dalam istilahnya menyerobot tanah atau mengambil tanah gitu. Iya.
Kita bedakan memiliki dengan memakai, Pak. Gitu. Ya, jadi kalau memiliki itu ya kita menjadi pemiliknya. Artinya kita memahami, menganggap apa yang dikuasai oleh kita itu adalah milik kita. Nah, kalau misalnya dalam kasus pertanyaan tadi, ya kalau misalnya itu adalah istilahnya apa itu memiliki ya, atau menempati gitu kayak sekarang menempati begitu ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang kan hak guna ya, hak guna. Ya. Nah, gitu. Kalau yang hak guna misalnya resmi. Kalau yang tidak resmi ngegarap gitu ya, bahasa-bahasa di kita banyak. Nah, sebenarnya selama itu pemahamannya adalah punya negara terus belum dipakai, atau kita tidak bermaksud memiliki ya nggak apa-apa, Pak. Memakai saja. Toh alasannya warga negara gitu. Kalau di kita alasannya warga negara. Tapi kalau nanti diambil akan diperlukan ya juga tidak usah riuh begitu, dikasihkan saja karena memang itu adalah bukan milik kita. Itu kalau berbicara kepemilikan begitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya tadi sekarang memang lagi ramai di kita misalnya PJKA. Saya juga baru tahu kemarin ke Jalan mungkin Banten, yang ramai juga itu Pak apa rumah dinas TNI juga kan ramai juga sebetulnya itu. Iya, nah itu kita kembali kepada maksud tujuan pemakaian, Pak. Kalau misalnya kayak rumah dinas itu ya selama kita dinas gitu. Kalau tidak dinas berarti ya bukan hak kita. Kita setback ke materi yang pernah saya sampaikan itu tentang hak dan kewajiban. Begitu. Nah, dari sisi itu ya kita harus memporsikan diri lah, menempatkan diri kita. Kalau memang rumah dinas ya tidak bisa dipertahankan. Sama saja Pak Marioto dengan saya, kalau suatu waktu dikasih mobil dinas sudah tidak dinas, nah dikasih ya kembalikan lagi ya Pak Mar, begitu. ulah yang dia anggap gitu loh. Karena kan tadi definisinya bergerak atau tidak bergerak gitu harta itu, begitu. Kalau harta bergerak gampang memindahkannya memang, tapi kalau harta tidak bergerak sulit gitu. Apalagi sudah betah. Nah, tapi kalau memang itu kepunyaan negara dan negara belum membutuhkan, ya menurut di kita ya easy going, Mbak. Jadi enjoy saja di kita itu, begitu. Ya mudah-mudahan berkah sajalah, mudah-mudahan mendapatkan bagian kan tadi. Kalau dikasih negara masuk alhamdulillah. Nah, kalau tidak dikasih berarti statusnya minjem kan gitu. Minjem tanah punya negara nggak apa-apa. Gitu ya, asal tertib saja lah begitu. Asal tertib saja. Gitu. Yang tidak boleh kalau nyerobot punya perorangan, Pak. Ya, nyerobot punya perorangan. Tapi kalau punya negara, selama negara tidak pakai dan membiarkan dipakai oleh warga, enggak jadi soal. Begitu. Tapi kalau negara membutuhkan, mau ngambil, negara kita tidak bisa menolak karena memang punya negara. Paling-paling begitu, Pak. Ya kalau urusan untuk tanah tadi semacam itu. Nah, yang tidak boleh itu tanah perorangan yang sudah jelas-jelas ada yang punyanya begitu. Kalau ya ada yang punya ya enggak mungkin lah kita nyerobot orang lain. Tapi awas ini bisnis ini terutama cukong-cukong para developer dan sebagainya justru bermain di air keruh. Begitu ya, bermain di air keruh ya. Jadi dia beli kemplangan tanah asal tunjuk ukur apa dan sebagainya. Modalnya dia bukan beli tanah, Pak. Kalau kasus di Indonesia yang kayak gitu modalnya dia bukan beli tanah, tapi dia modalnya beli surat. Gitu ya. Modalnya beli surat. Ya kalau di daerah kita alhamdulillah insya Allah aman lah daerah kita. Yang banyak terjadi sekarang itu tetangga kita lah. Ke daerah Sapan yang kereta api cepat, terus juga blok Sumarekon yang ini itu udah yang tanah-tanah adat dan sebagainya itu ribuh Pak, Buis Pak. Banyak duplikasi sertifikat dan lain sebagainya, pada ngaku dan sebagainya. Padahal menurut mereka yang tanah adat, orang-orang asli setempat itu itulah tanah mereka dari dulu.
nenek moyang dan sebagainya. Tapi mereka kan kadang-kala kalah di surat. Kalah di surat. Nah, gitu. Jadi kadang-kala ada orang yang memang memanfaatkan situasi, dia bukan beli tanah. Biarin tanahnya mah nggak kepegang, penting suratnya. Dia bermain sampai pengadilan dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah dia menang, tanahnya kan disita pengadilan dan diberikan kepada yang punya surat. Nah, itu mah bagian kajian tertentu lah. Begitu. Mohon, mangga Pak Magato sudah open mic, mangga. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Haji. Mohon izin kemarin saya tidak bisa gabung karena saya dalam perjalanan mudik Pak Haji Asep. Udah sama, Jumat kemarin aku bolos balik mana. Saya baru ingat setelah jam 9:30 baru mau buka, tapi kelihatannya sudah telat. Nah, untuk malam hari ini barangkali Pak Haji Asep khususon ini, saya mendengar menurut Islam katanya, kalau warisan itu kalau Jawa istilahnya ngidung mikul. Kalau nasionalnya mungkin kalau perempuan 1 bagian, kalau laki-laki 2 bagian. Apakah itu menurut Islam wajib atau sunnah, Pak? 2 bagian, 1 bagian itu. Terima kasih Pak Haji Asep. Ya, terima kasih. Lagi-lagi loncatnya. Nggak apa-apa, sepintas saja nanti pada waktunya saya bahas. Itu ada beberapa perbandingan. Gini sajalah gambarannya di Indonesia. Kita hidup di Indonesia itu, kalau berbicara hukum waris itu ada 3 hukum yang bisa dirujuk. Begitu. 1 hukum adat, 2 hukum perdata, yang 3 hukum gitu ya. Ya, jadi 3 ini nggak bisa dihindari di Indonesia itu. Nah, orang kadang-kala bermain, Pak. Jadi dia mau ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri berarti yang dipakai adalah buku 1 ya, hukum perdata. Begitu ya, itu ke BW ininya rujukannya, ke Burgerlijk Wetboek. Nggak tahu lah, gitulah kira-kira bahasa Belandanya. Nah, itu hukum perdata rujukannya. Jadi kalau kita bermasalah, bersengketa tentang waris dan kita minta penyelesaiannya ke pengadilan negeri, maka kita akan diselesaikan oleh BW, oleh perdata. Nah, tapi kalau ke pengadilan agama, maka akan diselesaikan dengan hukum waris Islam. Walaupun ada lokal konten ya, terbitan Fikih Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam. Ya, kompilasi hukum Islam itu sudah menjadi rujukan di pengadilan agama. Nah, yang ketiga adalah hukum adat, gitu ya. Dan misalnya kalau hukum adat yang paling mencolok Minangkabau lah misalnya. Minangkabau itu warisannya itu jatuhnya kepada perempuan. Semua warisan itu kepada perempuan kalau Minangkabau, Padang ya, Pariaman terutama. Pariaman itu kan menikah ala Pariaman itu putih japuik istilahnya itu, pernikahan putih japuik. Kalau orang Padang, mana di grup kita ada orang Padang, putih japuik itu laki-laki nanti semacam dibeli lah oleh perempuan. Memang dari pernikahan begitu, dari mulai pernikahannya. Jadi laki-laki dibeli oleh perempuan. Makanya kalau laki-laki menikah dengan perempuan Padang, terutama kalau laki-lakinya bukan Padang, itu harus siap tidak kembali ke daerahnya. Karena sudah dibeli secara adat, gitu. Untung saja Pak Marjato dapat si Mbak sama-sama orang Jawa, bisa balik. Nah, kalau dapat ini orang Padang nggak bisa balik, Mas. Harus di Padang. Kenapa? Nah, karena nanti berlanjut dari hukum pernikahan itu kepada hukum waris. Nah, di sana itu hukum adatnya perempuan menerima sepenuhnya warisan. Yang laki-laki nggak dapat bagian. Ini dampak sosialnya kan jadi besar. Yang laki-laki karena tidak dapat bagian, mereka keluar dari kampungnya. Menjadi perantau. Makanya pinter-pinter bisnisnya. Karena dia harus hidup gitu tadi kan. Teori kepemilikan itu begitu. Dia harus mempertahankan hidup dan sebagainya. Makanya orang Padang ngapain di Padang kalau yang laki-laki? Gitu. Kecuali kalau istrinya kaya dan sebagainya, atau istrinya bisa diatur dengan dia.
Nah, kalau tidak, dia keluar, Pak. Dan dia mencari kehidupan di luar. Itu adat, Pak. Jadi 3. Nah, kalau adatnya Jawa, itu kurang jelas. Karena terinspirasi antara hukum Islam dengan hukum perdata. Gitu. Jadi kalau Padang lebih kuat adatnya kelihatan. Nah, kalau Jawa itu bias. Begitu, ya. Kalau misalnya menyebut adat Jawa itu dalam kewarisannya 1:1, maka ada tudingan bahwa itu adalah bukan adat Jawa, tapi dari hukum perdata. Karena Belanda kan di Jawa bercokolnya dari dulu. Yang basic hukumnya pakainya hukum perdata. Gitu. Nah, jadi seolah-olah jadi disandingkan kontraproduktifnya antara hukum adat yang 1:1 atau dia CQ hukum perdata 1:1. Sedangkan hukum Islam adalah 2:1. Gitu. Pertanyaannya tadi, apakah wajib 2:1? Kita kembali begitu kepada aturan. Aturan rujukan Islam itu pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, begitu. Nah, jadi cerita 2:1 itu siapa gitu loh. Yang cerita itu Al-Quran. Nah, kalau cerita Al-Quran berarti ya kita sudah bisa memahami konteks hukumnya jadi kemana gitu. Nah, itu yang nanti disebut kalau kita membahas tentang waris disebut dengan furud al-muqaddarah. Jadi furud al-muqaddarah itu adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan. Nah, siapa yang menentukan itu? Allah. Nah, makanya dalam hukum Islam itu disebut dengan had. Had itu adalah batasan ketentuan yang Allah telah tentukan hukumannya itu. Nah, itu jadi itu ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, ya kalau misalnya ada hal semacam itu di Indonesia wajar. Karena sumber hukumnya 3. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, hukum perdata. Nah, yang celakanya di kita itu pilih, Pak. Begitu, karena undang-undangnya membolehkan untuk memilih, itu persoalannya. Ya, ini undang-undangnya membolehkan memilih. Dipersilahkan bangsa Indonesia, termasuk yang beragama Islam secara khusus, untuk memilih pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi tidak begini Pak ketentuannya bahwa umat Islam wajib gitu apa itu hukumnya itu ya menyelesaikan persoalan hukum itu di pengadilan agama. Enggak begitu, Pak. Jadi itu silahkan saja mau ke pengadilan negeri mangga, mau ke pengadilan agama mangga. Nah, maksud saya celakanya itu begini. Kalau misalnya orang berpikiran, kalau ke pengadilan agama, contohlah kasusnya perempuan misalnya. Kalau pengadilan agama saya dapat 1 gitu loh. Nah, saya pilih pengadilan negeri saja sengketanya, diurusnya oleh pengadilan negeri gitu. Sehingga nanti 1:1, tidak 2:1. Nah, jadi itu akhirnya ada opportunities ke arah itu. Ya, masyarakat masih bisa memilih. Nah, oleh karena itu kalau bisa diselesaikan, kalau urusan waris kayak gitu, bisa diselesaikan musyawarah, lebih baik musyawarah. Gitu ya, diselesaikan keluarga saja. Begitu. Dan mencari berkah saja. Nah, ya, karena banyak cerita begitu ya, walaupun secara eksternal Allah tidak mengajarkan kita dengan sanksi begitu. Ya kalau kita sebut wajib, tapi Allah hanya menyebutnya ini adalah fardu begitu. Jadi ini ketentuan dari Allah. Makanya disebutnya oleh para ulama fikih juga furud. Furud itu kalau kita sholat fardu ya sholat wajib begitu. Nah jadi furudul muqaddarah adalah kewajiban pembagian harta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah dipastikan berapanya setiap bagian. Dan itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi nanti kita kalau ngebahas waris kita ngerujuk ke surat An-Nisa yang bercerita tentang hukum waris itu. Begitu, Pak. Boleh saya potong, Pak? Ya. Ini Pak Haji,
sempat kemarin itu ya kebetulan bapak saya kan udah meninggal, sedangkan mama saya yang masih ada. Beliau sempat menyampaikan ke kita, anaknya kan 6 nih, laki 3, perempuan 3 nih. Suatu saat nanti saya udah larinya kemana kan gitu mama saya. Tanah yang ada di sini ini kita bagi 6 saja, nggak usah bingung-bingung begitu. Apakah kalau mama saya menyelesaikan seperti itu diperbolehkan, dan anak-anaknya juga semuanya sudah menerima sih, termasuk adik-adik saya dan saya sendiri gitu. Itu keinginan dari orang tua, jadi tidak mempersulit, tidak mempermasalahkan. Takutnya nanti takut yang disampaikan mama saya itu salah menyalahi aturan. Memang kalau dari Islamnya kan 1 bagian 2 bagian, tapi kan ada 3 aturan tadi jelas dijelaskan Bapak. Kira-kira mama saya salah enggak gitu Pak Haji? Ya, karena gini Pak, pertama pemahaman ya, mungkin orang tua juga pemahaman terhadap hukum waris Islam kurang intensif begitu. Nah, kewajiban kita memberikan arahan secara hukum ya, bahwa bagian-bagian itu beginilah ya yang harus diambil dalam Islam. Tapi kalau nanti pembagiannya setelah dibagi menurut hukum waris, pembagiannya dalam pengertian penerimaan hartanya dalam bentuk tanahnya tadi, itu dibagi rata nggak jadi soal, Pak. Gitu. Tetapi pembagian rata itu adalah bukan waris nantinya, tetapi sodakohnya anak laki-laki terhadap saudaranya yang perempuan. Itu lebih bagus, Pak. Itu lebih berharga kalau mengambil ceritanya digeser ke arah itu. Jadi tinggal ngobrol kepada Mbok, menurut hukum Islam. Mak, sekaitan dengan itu menurut aturan dari yang saya pernah dengar, tapi saya belum dapat penjelasan ini. Katanya pembagian itu gedomikul, 1 bagian 2 bagian. Nah, itu menurut dari sananya, dari Allah menyebutkan seperti itu. Namun demikian, Mak, suatu saat nanti mungkin bagian saya akan saya kurangi, saya kasihkan adik saya, bagian Yemin akan dikasihkan adik perempuan, bagiannya si adik saya yang di Bogor saya kasihkan ke yang perempuan juga. Tadinya ikrannya jadi 1-2, setelah dari mama saya itu nanti punya saya akan saya kurangin. Baru pasang patok posisinya gitu. Itu solusi saya kemarin ngasih tahu seperti itu. Iya, bagus solusinya begitu. Dan itu nanti nilai sosialnya berbeda itu. Artinya akan dirasakan betapa kasih sayang itu ada dari saudaranya yang laki-laki. Kan hebat kan? Itu jadi nilai sodako. Gitu. Satu itu. Yang kedua nanti Kang Mas pulang ke Jogja mampir-mampir sama saudara perempuan, apalagi yang tanahnya itu dipakai rumah apa, enak itu, merasakannya enak. Nah, nanti yang ketamuan juga sangat-sangat welcome karena merasa kebaikan kita ada. Kalau ngambil jalan tengahnya semacam itu. Jadi secara hukumnya diambil dulu, tapi bagiannya nanti diberikan. Nah, itu nanti itu sodako, Pak. Nilainya dari yang memberi itu dari saudara laki-laki itu jadi insya Allah jadi sodako. Begitu. Tapi ya tadi perlahan, tidak boleh frontal juga kita menyampaikan kepada orang tua. Takutnya mama saya kesinggung, makanya saya tuntun ke arah sana. Walaupun mungkin ada yang di Pekalongan, di Purwokerto, di Bogor, di Bandung, kita rata-rata punya rumah ya, yang belum kan cuma tinggal emin saja nih. Nah, itu yang saya bikin beda pun punya emin yang akan saya kurangi tidak sebesar yang saya dengan adik saya, biar nanti imbang gitu kan. Gitu Pak Haji. Ya boleh saja. Terima kasih sekali Pak Haji penjelasannya. Siap. Itu adalah jalan tengah. Terlalu salah ngasih masukan seperti itu ke orang tua, takut kesinggung. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Lukman. Ya, mangga Bapak Ibu yang mau berdiskusi ataupun menanyakan perihal tentang kepemilikan harta, cara memiliki harta, mangga. Jadi ini juga jadi
Jadi sebuah yang harus diperhatikan ya Pak Haji, bahwa kita juga dari sekarang harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pemilikan harta ini dan juga perihal waris dan sebagainya ya, supaya nanti di masa tua nggak terjadi yang tadi gitu ya, seperti di PR tadi. Kalau pesan Rasulullah bahwa ilmu waris itu ilmu yang suatu waktu kata Rasulullah tidak menariklah untuk dipelajari, tapi dibutuhkan oleh manusia. Ilmu yang tidak menarik untuk dipelajari tapi dibutuhkan, kata Rasulullah itu begitu. Oleh manusia, iya. Ya karena mau nanya nih, Ustaz. Kulan, mangga Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai warisan tadi, kan sebaiknya diwariskan kepada yang berhak. Seandainya ini kayak yang Mami kejadian sekarang. Anak saya ini punya harta, tapi saya ambil keputusan tidak diwariskan ke saudaranya, ke orang tua, tapi mau saya berikan wakaf. Itu bagaimana manfaat kepada almarhumahnya? Apakah ada manfaatnya atau memang sebaiknya gimana? Karena ini memang udah diwakafkan gitu, udah terjadi, sekarang lagi mulai pembangunan. Makasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi almarhumah itu sudah selesai semuanya. Ya. Nah, tapi sekarang ibunya, saudara-saudaranya yang baik hati, saroleh, balager, kan begitu, tidak memperebutkan itu, malah diwakafkan. Ya insya Allah begitu, itu menjadi kebaikan semuanya. Nah, kebaikan yang didapat oleh almarhumah adalah kebaikan dari apa yang dilakukan oleh saudaranya yang masih hidup, terutama doa. Kan begitu. Ya, jadi dikala kita misalnya bertransaksi, ini mau diwakafkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi yang mewakafkan, yang masih hidup, ataupun almarhumah yang menjadi sumber pelantara adanya harta kekayaan. Nah, kan pasti begitu tuh. Hatinya masing-masing harus begitu. Ya, dan jangan lupa mendoakan almarhumah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya berwakaf ini karena ceritanya adalah tadi mendapatkan harta dari almarhumah. Dan kebaikan harta almarhumah ini menjadi kebaikan saya dan menjadi kebaikan almarhumah. Insya Allah sampai, karena itu adalah bukan hartanya yang sampai, tetapi doa dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari almarhumah itu. Begitu, karena kalau dari sisi harta sudah terpisah kan begitu dengan almarhumah. Tapi harta itu menjadi suatu hal yang berakibat baik karena kebaikan orang-orang yang menerima itu. Makanya kata Rasulullah secara global, harta itu lebih baik, atau harta yang baik itu harta yang ada di tangan orang-orang yang beriman. Gitu. Itu Rasulullah menyatakannya begitu. Harta yang baik itu adalah harta yang ada di tangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya tadi pasti kita membawanya di jalan yang baik, mensyukuri nikmat itu, begitu. Kalau ada di tangan orang-orang yang tidak beriman, kadangkala hura-hura, pakai hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, gitu. Nah, jadi insya Allah, jadi tidak mungkin saudara, keluarga yang ditinggal itu mau mewakafkan kalau dia tidak punya nilai keimanan itu. Dan insya Allah doa-doa itulah yang akan sampai mengantarkan kepada almarhumah dengan wasilah harta yang ditinggalkannya. Ya, mudah-mudahan ya ini atas nama keluarga besar almarhum aja, bapaknya semuanya, gitu. Kakaknya, ya almarhumah, ya ini, ya insya Allah lah. Itu kan jadi harta kongsi nih. Itu jadi harta kongsi kan. Musyarakah itu harta yang memang itu kan untuk dibagikan, artinya harta bersama.
Tetapi dengan Iya. niat bersama berarti tidak ada Iya. perseorangan yang muncul. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, amin. Ya itu daripada gitu ya, memang semua orang kan butuh uang sih, tapi nggak ada habisnya, namanya manusia butuh uang terus gitu. Tapi ini supaya lebih bermanfaat, kebetulan ya di sana membutuhkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja lah untuk keluarga besar saya gitu, utamanya Iya, sama insya Allah. almarhum almarhumah gitu. Mudah-mudahan Insya Allah. dorong doanya juga dari Amin. semuanya. Saya ini udah mulai ya ini Mami kemarin baru pulang dari Cianjur 2 hari di sana. Ya udah mulai di Oh, yang pondasi. ngebangunnya itu yang di Cianjur itu ya? Iya, insya Allah Iya. karena kemarin hujan terus, kemudian ngurus surat-suratnya juga belum ini ya, sekarang udah surat-suratnya udah diurusin. Ya udah mulai sekarang pembangunannya, kebetulan ya udaranya cerah gitu. Ya, Dorong amin, doanya aja mudah-mudahan dari dilancarkan. semuanya, semoga Amin. lancar gitu. Amin, Ya amin. insya Allah gitu. Ajarakallahu bima ataita wa barik bima baita. Amin. Amin, insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Itu aja, makasih Ustaz. Enggak, Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pikir Pak Haji, yang namanya warisan itu sebetulnya tidak harus diperbutkan sebetulnya, Mas. Saya pikir dengan adik-adik saya, warisan dari orang tua itu sebenarnya harta yang nemu, Pak Haji. Sehingga makanya kami ambil keputusan itu simpel saja, karena tidak ikut jerih payah, walaupun yang jerih payah orang tua ya, tapi kita menemu saja sebenarnya, sangat enak kita menemu. Barangkali gitu Pak Haji, terima kasih. Iya. Tapi itu teh ungkapan dari yang tadi kayak Mami, Pak Marioto, karena kita punya kemampuan. Itu tapi kalau yang tidak punya kemampuan kadang-kala kan keinginannya besar untuk Ribut. mempunyai itu. Iya, atau juga yang sudah punya kemampuan tapi tadi masih kan ya kalau bahasa kita mah hawak misalnya atau gitu ada saja. Makanya tapi hati-hati dengan hal semacam itu karena biasanya harta warisan itu bertuah ya. Bertuah kayak kalau ular mah apa ya? Berbisa. Berbisa itu. Kan itu bukan hak kita gitu. Iya. Mengerikan. Mengerikan. Tapi ya mungkin yang saya pelajari mungkin Pak, yang tadi kita kan loncat nih Pak. Mungkin kalau tidak loncat nanti mungkin kita bisa pelajari akadnya itu harus beres satu per satu mungkin begitu mungkin ya Pak Asep. Iya. Ada dua level lagi sebenarnya kalau mau ke sana. Jadi nanti bulan depan giliran saya, ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan tentang teori akad. Ya, jadi kita bahas dulu tentang teori akadnya. Nah, setelah itu baru masuk kepada jual beli. Jual beli, sebagainya. Setelah beres tentang itu, baru prediksi saya itu masuk ke waris paling. Kalau mau cepat masuk ke waris itu harus dua judul dulu dilalui. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang tadi dari teori kepemilikan. Ya, dari teori kepemilikan itu bekerja dulu ya, bekerja tadi ada mudharabah, musyarakah. Nanti kalau waris itu kan tadi poin ketiga atau poin keempat ya dari teori kepemilikannya. Nah, jadi nggak apa-apa lah ini mah diskusi yang hangatnya, fenomenalnya, tetapi teori warisnya insya Allah nanti saya sampaikan. Yang besar-besarnya sajalah yang furudul muqaddarah. Ya, siap mengikuti insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan disampaikan ya nanti sampai ke waktunya kita bisa bahas tuntas sampai waris ya. Karena ini mah pasti gitu kan, semua orang juga pasti meninggalkan dunia gitu ya. Semoga pas kita udah beres juga semua harta kita bisa berkah, keturunan kita juga akur semua gitu, dan semua jadi banyak pahalanya.
Mungkin kalau waktu udah cukup ya Pak Haji ya. Mangga. Hatur nuhun pasadayana. Cakap wae ti pribadi serupina gitu. Sama-sama. Mohon. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kepada Pak Haji Asep Ramdan yang sudah memaparkan materi yang luar biasa, sudah disiapkan materinya yang luar biasa buat kita. Ini semoga tidak cukup, kita juga merasa kurang terus supaya rajin terus mengikuti pengajian online dan terus-menerus menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Atur nuhun semuanya, semoga semua jerih payah usahanya, terutama yang tadi yang susah masuk Pak katanya gitu ya, ternyata alhamdulillah bisa masuk. Nanti juga insya Allah ada rekamannya, mudah-mudahan kuotanya, usahanya, waktunya semua dijadikan amal soleh kebaikan bagi kita semua. Dan semoga kita semua tidak hanya berkumpul di masjid sebagai tetangga, juga kita akan bertetangga insya Allah di surganya kelak. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari penyelenggaraan. Hatur nuhun, sampai bertemu lagi di pengajian online minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.